Menantu Pahlawan Negara, Bab 211 sampai Bab 220. Bab 211 Si Pembuat Onar. Carlos tidak lain adalah petinggi perusahaan yang memimpin para karyawan untuk mengundurkan diri. Sementara itu, orang-orang yang mengikutinya dari belakang adalah para petinggi dan karyawan perusahaan yang sudah mengundurkan diri. Setelah mendengar Grup Agung Makmur bukan hanya sudah melewati krisis, tetapi juga sudah memperoleh dana investasi sebesar lebih dari 4 triliun, orang-orang ini menyesal karena sudah mengundurkan diri. Grup Agung Makmur pasti akan berkembang pesat, para karyawan perusahaan ini juga akan menjalani kehidupan yang baik dan menikmati keuntungan. Jadi, begitu mendengar Grup Agung Makmur sedang merekrut karyawan baru, mereka bergegas ke sini. Namun, orang-orang yang datang melamar kerja benar-benar sangat banyak. Para karyawan biasa yang sebelumnya mengundurkan diri dan kembali pada saat seperti ini sudah mulai panik. Mereka khawatir orang-orang yang datang melamar kerja ini akan merebut kesempatan mereka. Karena itulah, mereka meminta Carlos dan beberapa petinggi lainnya saling bekerja sama mencari cara untuk mengusir orang-orang ini dari perusahaan. Carlos dan beberapa petinggi perusahaan juga merupakan orang yang cerdas. Sebagai orang yang sudah berkhianat pada perusahaan, mereka tahu kalau ingin kembali ke Grup Agung Makmur bukanlah suatu hal yang mudah. Kalau mereka bekerja sama dengan karyawan-karyawan yang sebelumnya sudah mengundurkan diri, mereka baru memiliki kesempatan untuk berkompromi dengan Luna. Karena itulah, Carlos memanfaatkan identitas dirinya sebelumnya agar bisa memotong barisan. Ternyata dia adalah kepala Departemen Personalia Grup Agung Makmur. Kalau kita ingin masuk ke Grup Agung Makmur, kita harus lolos dalam penilaiannya terlebih dahulu. Kita nggak bisa menyinggungnya. Setelah mendengar ucapan Carlos, orang-orang yang datang untuk melamar kerja segera membuka jalan untuknya. Carlos memimpin karyawan-karyawan yang sebelumnya sudah mengundurkan diri, melenggang masuk ke dalam. Orang-orang yang datang untuk melamar kerja melihat dengan jelas bahwa kepala Departemen Personalia membawa sekelompok orang memotong barisan mereka. Dalam sekejap, amarah orang-orang itu langsung meledak. Sementara itu, para karyawan lama yang berjalan mengikuti Carlos dari belakang melontarkan ejekan kepada mereka. Kami adalah karyawan lama Grup Agung Makmur, jadi kami pasti diterima oleh perusahaan. Kalian jangan harap bisa bekerja di sini lagi. Cepat pergi sana. Ya, benar, hubungan kami dengan Pak Carlos sangat baik, jadi kalian pasti nggak akan mendapat kesempatan bekerja di sini. Cepat pergi dari sini. Walaupun amarah dalam hati orang-orang yang datang melamar kerja itu bergejolak, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, kesan baik mereka terhadap Grup Agung Makmur menurun drastis. Melihat kepala Departemen Personalia perusahaan ini memotong barisan secara terang-terangan saja, mereka sudah bisa membayangkan lingkungan kerja Grup Agung Makmur. Aku nggak menyangka keadaan internal Grup Agung Makmur begitu kacau. Kalau nggak bisa bekerja di sini, ya nggak masalah. Ya, benar, dengan mengandalkan kemampuan kita, dimanapun kita bekerja, kita pasti bisa mendapat gaji tinggi. Aku benar-benar nggak tahan mendapat perlakuan seperti ini. Memang kenapa kalau Grup Agung Makmur baru mendapat dana investasi sebesar lebih dari 4 triliun, cepat atau lambat perusahaan ini juga akan hancur. Selesai mengutarakan ketidakpuasan mereka pada Grup Agung Makmur, beberapa orang yang tadinya datang untuk melamar kerja itu langsung berbalik dan pergi. Melihat pemandangan itu, Carlos dan karyawan-karyawan lama yang sebelumnya sudah mengundurkan diri tampak sangat bangga. Mereka memang sengaja melakukan hal itu. Kalau mereka tidak membuat para pesaing, mereka kesal dan pergi dari sini, mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk kembali bekerja di Grup Agung Makmur. Adapun mengenai bagaimana citra Grup Agung Makmur di mata para investor ke depannya, mereka sama sekali tidak peduli. Mereka hanya tahu sekarang Grup Agung Makmur bisa memberi mereka keuntungan, jadi mereka semua ingin kembali bekerja di sini. Kalau suatu hari nanti Grup Agung Makmur mengalami krisis lagi, mereka akan mengundurkan diri dan pergi dari perusahaan ini. Lagi pula, sebelumnya mereka sudah melakukan hal seperti itu sekali. Bu Luna, Carlos dan beberapa petinggi perusahaan lainnya membawa sekelompok karyawan lama yang sudah mengundurkan diri ke sini. Selain itu, mereka juga terang-terangan memotong barisan, sampai-sampai membuat orang-orang yang tadinya datang untuk melamar kerja pergi karena kesal. Di lantai atas, Vania, asisten Luna buru-buru mengetuk pintu ruangan Luna. Setelah mendengar apa yang telah dilakukan oleh Carlos dan yang lainnya,
Saking kesalnya Luna langsung bangkit dari tempat duduknya dan memukul meja dengan keras. Benar-benar nggak tahu malu. Mereka anggap grup Agung Makmur apa? Mereka menganggap perusahaan ini sebagai tempat yang bisa mereka kunjungi dan tinggalkan sesuka hati mereka. Dia sudah mentransfer semua gaji dan bonus Carlos dan karyawan-karyawan lainnya. Selain itu, dia juga tidak berencana untuk mencari perhitungan pada mereka karena sudah mencampakkan grup Agung Makmur saat krisis. Dia hanya berharap mereka bisa mengakhiri hubungan kerja dengan menyenangkan. Namun, tidak disangka orang-orang ini malah datang membuat onar. Setelah mendengar laporan asistennya, dia bergegas turun ke bawah. Begitu dia turun ke bawah, banyak pelamar kerja yang sedang berjalan keluar. Setelah mendengar keluhan kesal para pelamar kerja itu, amarahnya makin memuncak. Namun, dia segera meredakan amarahnya. Marah tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Hal yang paling penting sekarang adalah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Luna berteriak dengan suara keras, bagi para pelamar yang ingin bekerja di grup Agung Makmur, tolong tunggu sebentar, jangan terburu-buru pergi. Aku adalah Luna, manajer umum grup Agung Makmur. Aku harap kalian percaya pada grup Agung Makmur. Grup Agung Makmur nggak seperti yang kalian bayangkan. Bab 212 Kamu pikir kamu siapa? Para pelamar kerja yang hendak berjalan keluar menghentikan langkah mereka dengan ragu, lalu berbalik menghadap Luna. Oh, dia adalah Luna. Sebelumnya dia dituduh oleh temannya, tapi pada akhirnya dia terbukti nggak bersalah. Aku dengar Bambang Besar memutuskan pinjaman dengan grup Agung Makmur untuk membalas dendam padanya. Saat itu, jelas-jelas grup Agung Makmur sudah diambang kehancuran, tapi dia masih bisa menyelamatkan grup Agung Makmur. Kemampuan Luna dalam mengelola perusahaan nggak perlu diragukan lagi. Mari kita dengar apa yang akan dia bicarakan terlebih dahulu. Karena reputasi baik Luna, walaupun amarah para pelamar kerja itu belum reda, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk pergi lagi. Terima kasih, semuanya. Aku akan memberi kalian sebuah penjelasan yang memuaskan. Melihat situasi sudah di dalam kendalinya, Luna baru mengalihkan pandangannya ke arah Carlos dan yang lainnya. Dia bertanya dengan dingin, Carlos, kalian memilih untuk mencampakkan grup Agung Makmur saat perusahaan berada di ambang kehancuran. Aku nggak berutang gaji dan bonus kalian. Aku juga nggak melakukan kesalahan pada kalian. Kenapa sekarang kalian datang mengacaukan proses perekrutan karyawan baru grup Agung Makmur? Apa maksud kalian? Setelah mendengar ucapan Luna, para pelamar kerja yang tadinya hendak pergi sudah memahami situasi saat ini. Ternyata Carlos dan orang-orang ini sudah bukan bagian dari grup Agung Makmur, mereka sengaja datang membuat keributan. Benar-benar keji dan tidak tahu malu. Ekspresi Carlos dan yang lainnya juga berubah drastis. Awalnya mereka mengira Luna mudah ditindas, siapa sangka wanita itu langsung menjatuhkan mereka hanya dengan beberapa patah kata. Hanya beberapa patah kata yang keluar dari mulut Luna, membuatnya berdiri di posisi yang menguntungkan. Carlos langsung berpura-pura menunjukkan ekspresi menyedihkan dan berkata, Bu Luna, maaf kami, seharusnya kami nggak mengundurkan diri dari grup Agung Makmur. Tapi, saat itu semua orang beranggapan grup Agung Makmur sudah pasti akan hancur. Kami masih harus menghidupi keluarga kami, jadi penghasilan kami nggak boleh terputus. Kami benar-benar nggak punya pilihan lain lagi selain mengundurkan diri. Ya, Bu Luna. Beberapa petinggi perusahaan lainnya dan semua karyawan lama perusahaan yang sudah mengundurkan diri meniru Carlos, mereka semua menunjukkan ekspresi menyedihkan. Intinya, mereka mengundurkan diri karena terpaksa. Dengan begitu, Luna pasti bisa memahami posisi sulit mereka kala itu dan membiarkan mereka untuk kembali bekerja di grup Agung Makmur. Namun, berbeda dengan yang mereka bayangkan, Luna malah mencibir dan berkata, benarkah? Tapi, saat kalian mengundurkan diri, bukan kata-kata seperti ini yang keluar dari mulut kalian. Kalian gak hanya mencampakkan perusahaan, kalian juga mengancam akan menuntutku. Luna sudah melakukan persiapan. Dia langsung meminta Vania untuk memutar video rekaman pengunduran diri Carlos dan yang lainnya di layar besar. Kekejian orang-orang ini langsung terekspos. Wajah Carlos tampak berkedut. Mereka benar-benar tidak menyangka Luna bisa memikirkan cara seperti ini. Dulu, mereka sama sekali tidak menyadari ternyata wanita itu sehebat ini. Dalam lubuk hati mereka, Luna adalah satu-satunya orang yang selalu ditindas oleh keluarga Basagita, bahkan mereka menganggap wanita itu bukan apa-apa. Carlos tidak bisa berpura-pura lagi, dia langsung berkata,
Bu Luna, intinya kami mau kembali bekerja di Grup Agung Makmur dan menempati posisi kami sebelumnya. Kami semua adalah karyawan lama Grup Agung Makmur. Tanpa kami, proyek Grup Agung Makmur nggak akan bisa berjalan dengan baik. Orang-orang lainnya juga ikut menimpali. Luna mencibir dan berkata, nggak bisa, aku nggak setuju kalian kembali bekerja di Grup Agung Makmur. Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh orang-orang ini, dia tidak akan membiarkan mereka kembali bekerja di Grup Agung Makmur. Kamu nggak setuju? Kamu pikir kamu siapa? Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dingin seorang pria tua. Tuan Besar Basagita memimpin anggota keluarga Basagita melenggang masuk ke dalam gedung. Pak Presdir, begitu melihat kedatangan Tuan Besar Basagita, ekspresi gembira terpampang jelas di wajah Carlos dan yang lainnya. Luna mengerutkan keningnya dan berkata, "Kakek, orang-orang ini sudah mencampakkan Grup Agung Makmur pada saat krisis, bahkan memperburuk situasi. Aku nggak tenang membiarkan orang-orang seperti ini untuk tetap bekerja di perusahaan. Lagi pula, sekarang ada begitu banyak pelamar kerja. Kita bisa merekrut karyawan baru dan mengembangkan Grup Agung Makmur perlahan-lahan. Merekrut karyawan baru lebih baik dibandingkan mempekerjakan pengkhianat-pengkhianat ini." Carlos segera bereaksi. Dia buru-buru menghampiri Tuan Besar Basagita dan berkata, "Pak Presdir, jangan dengar ucapan Luna." Sebelum Pak Presdir datang, dia buru-buru menaikkan gaji para karyawan dan menunjuk kepala departemen baru untuk masing-masing departemen. Luna jelas-jelas berniat untuk menaikkan posisinya di dalam perusahaan, agar Grup Agung Makmur di bawah kendalinya seorang. Jadi, tentu saja dia tidak akan membiarkan kami yang setia pada Pak Presdir kembali bekerja di perusahaan. Bab 213 tidak terima. Sebenarnya, anggota keluarga Basagita juga bergegas kembali setelah mendengar Grup Agung Makmur menerima dana investasi sebesar lebih dari 4 triliun. Sebelumnya, melihat Grup Agung Makmur sudah berada di ambang kehancuran, mereka buru-buru memutuskan hubungan dengan perusahaan dan segera menunjuk Luna sebagai manajer umum dan membiarkannya memikul semua beban seorang diri. Namun, setelah mendengar kabar Grup Agung Makmur berhasil melewati krisis dan memperoleh dana investasi besar, anggota keluarga Basagita menyesali keputusan mereka. Terutama Yanto sekeluarga, mereka takut posisi Luna sebagai manajer umum di perusahaan tak tergoyahkan. Karena itulah, mereka segera memanggil Tuan Besar Basagita dan bergegas ke sini. Saat ini, setelah mendengar kata-kata provokatif dari Carlos, mereka langsung kesal sekaligus panik. "Tuan Besar, cepat hentikan Luna. Dia ingin mengendalikan kita dan menguasai Grup Agung Makmur sepenuhnya." Semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Tuan Besar Basagita dan memintanya untuk mencabut Luna dari posisinya. "Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Aku melakukan semua ini demi kepentingan Grup Agung Makmur." Melihat anggota keluarganya menuduhnya dengan tuduhan tak berdasar itu, Luna benar-benar kesal setengah mati. Saat Grup Agung Makmur menghadapi krisis, orang-orang ini buru-buru memutuskan hubungan dengan perusahaan dan memikirkan cara untuk mempertahankan rumah dan mobil mereka. Hanya dia seorang yang tetap bertahan di Grup Agung Makmur hingga melewati krisis. Orang-orang ini sengaja datang untuk berebut keuntungan Grup Agung Makmur, bahkan ingin mencabut mengeluarkan dirinya yang sudah memberi kontribusi besar dalam menyelamatkan Grup Agung Makmur. Dia benar-benar sangat kecewa pada orang-orang ini. Namun, hal yang lebih membuatnya kecewa lagi adalah keputusan yang diambil oleh Tuan Besar Basagita. "Luna, kami menghargai kontribusimu dalam menyelamatkan perusahaan di masa krisis. Tapi, sekarang krisis sudah berlalu. Kamu nggak cocok untuk menempati posisi manajer umum lagi. Seperti sebelumnya, kamu bertanggung jawab atas lokasi konstruksi saja." Luna langsung membelalak kaget. Dia baru diangkat sebagai manajer umum, bahkan dia menduduki jabatan ini belum sampai 24 jam, tetapi sekarang jabatannya sudah dicopot. "Kakek, kalian anggap aku apa? Saat Grup Agung Makmur tertimpa masalah, aku yang harus menyelesaikan masalah. Tapi, begitu masalah terselesaikan, aku langsung diusir begitu saja. Apa kalian nggak merasa kalian sudah keterlaluan?" kata Luna Derigan mata memerah dan nada marah. Tuan Besar Basagita mendengus dengan canggung, lalu berkata dengan marah, "Aku adalah Presdir Grup Agung Makmur. Selain itu, aku adalah kakekmu. Apa kamu bermaksud membantah perintahku?" Luna mengatupkan bibirnya dengan rapat. Dia merasa sangat sedih, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya melawan perintah kakeknya. Namun,
dia benar-benar tidak rela menyerahkan grup Agung Makmur kepada anggota keluarga Basagita yang tidak bertanggung jawab, bahkan boleh dibilang mereka semua adalah pecundang. Dalam krisis kali ini, mereka sudah melihat karakter asli orang-orang ini dengan sangat jelas. Melihat ekspresi sedih Luna, anggota keluarga Basagita tampak sangat bangga. Luna, jangan bilang kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan grup Agung Makmur. Semua orang tahu kamu hanya beruntung, kamu nggak punya kemampuan apapun. Biarpun kamu benar-benar mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menyelamatkan grup Agung Makmur, tapi apa kamu bisa melawan perintah Tuan Besar? Hanya dengan satu kalimat dari Tuan Besar, kamu akan dikeluarkan dari keluarga Basagita kapan saja. Wisnu dan Wulan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyindir Luna, bahkan David dan orang-orang lainnya yang bukan merupakan anggota keluarga Basagita juga mencibir dan mengejek Luna. Bu Luna, kamu nggak memegang kendali atas grup Agung Makmur. Kami sama sekali nggak butuh persetujuan darimu untuk kembali bekerja di perusahaan ini. Kamu pikir kamu siapa? Carlos juga ikut menyindir Luna. Sekarang, orang-orang yang bertahan di grup Agung Makmur sudah berdiri di pihak Luna. Tentu saja Tuan Besar Basagita dan yang lainnya tidak akan tenang. Jadi, kalau mereka ingin kembali memegang kendali atas perusahaan, tentu saja mereka akan mengizinkan Carlos dan karyawan-karyawan lama lainnya kembali bekerja di grup Agung Makmur. Tuan Besar, nggak masalah kalau kamu nggak mengizinkan istriku untuk menjadi manajer umum. Kamu berencana menyerahkan posisi itu kepada siapa? Tepat pada saat ini, Ardika berjalan memasuki gedung tanpa ekspresi. Kali ini, grup Agung Makmur hampir hancur karena kamu. Tapi, kamu malah masih berani menanyakan hal itu padaku. Begitu melihat Ardika, secara naluriah kebencian langsung menyelimuti hati Tuan Besar Basagita. Kemudian, pria tua itu berkata dengan dingin, ada banyak kandidat yang pantas untuk menduduki posisi manajer umum grup Agung Makmur. Aku akan menyerahkan posisi itu kepada Yanto. Sebelumnya, karena kurang berkemampuan dalam mengelola perusahaan, dia mencopot Yanto dari posisi manajer umum. Namun, setelah membiarkan Luna memegang kekuasaan atas perusahaan selama beberapa waktu, dia malah merasa walaupun putra sulungnya itu memang kurang berkemampuan, setidaknya putranya patuh padanya. Yanto, Ardika tertawa. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah karyawan yang berada di belakang Luna. Kebanyakan dari mereka adalah baru saja dipromosikan oleh Luna dan menduduki posisi menengah ke atas perusahaan. Lalu, dia tersenyum dan bertanya, apa kalian bersedia menerima Yanto menjadi manajer umum kalian? Kami nggak terima. Suara teriakan mereka sangat keras, seolah-olah bisa meruntuhkan seluruh gedung grup Agung Makmur. Bab 214 Apa kalian menyukai penjara Prima Banyuli? Begitu mendengar teriakan penuh amarah karyawan-karyawan itu, ekspresi Tuan Besar Basagita langsung berubah menjadi sangat masam. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah anggota keluarga Basagita lainnya. Kalau mereka tidak bersedia menerima Yanto, maka dia akan memilih orang untuk menggantikan putranya. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Ardika langsung membantu pria tua itu menanyakan kandidat selanjutnya. Kalau kalian nggak bersedia menerima Yanto sebagai manajer umum kalian, bagaimana kalau Wisnu? Kami nggak terima, teriak para karyawan dengan serempak. Ardika bertanya lagi, bagaimana kalau Wulan? Kami nggak terima, bagaimana kalau Tito? Tito adalah suami bibinya Luna. Kami nggak terima, kami nggak terima, kami nggak terima. Ardika sudah menyebut nama semua anggota keluarga Basagita satu persatu. Jawaban yang diperolehnya adalah, tidak terima. Setiap kali para karyawan itu berteriak dengan keras, teriakan mereka seperti tamparan keras di wajah masing-masing anggota keluarga Basagita yang namanya disebut. Tuan Besar, kamu sudah dengar sendiri pendapat para karyawan, kan? Pandangan Ardika menyapu ke wajah setiap anggota keluarga Basagita, lalu dia mencibir dan berkata, orang-orang yang mencampakkan grup Agung Makmur pada saat krisis, pada akhirnya juga akan dicampakkan oleh grup Agung Makmur. Wisnu, Wulan dan yang lainnya ingin sekali hilang di telan bumi. Mereka sangat membenci Ardika, namun, Ardika tidak memedulikan pandangan mereka terhadap dirinya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi muram, lalu dia berteriak dengan dingin, istriku bisa menempati posisi manajer umum ini bukan karena belas kasihan orang lain, juga bukan karena selembar dokumen pengangkatan jabatan. Dia memenangkan posisi ini karena tekadnya yang kuat dalam mempertahankan grup Agung Makmur. Begitu Ardika selesai berbicara,
tepuk tangan yang meriah langsung menggema di tempat itu. Selain para karyawan yang berdiri dengan tekad yang kuat di belakang Luna, bahkan para pelamar kerja juga menjadi sangat bersemangat. Saat ini, Luna sudah memenangkan hati orang-orang ini. Mereka memutuskan ingin bekerja di Grup Agung Makmur. Di bawah kepemimpinan sosok pemimpin yang baik seperti Luna, Grup Agung Makmur pasti akan berkembang dengan sangat baik. Namun, Tuan Besar Basagita sama sekali tidak memedulikan ucapan Ardika. Dia hanya merasa sangat terkejut. Ternyata Luna begitu dihormati di Grup Agung Makmur. Kalau membiarkannya terus menduduki posisi manajer umum, lambat laun dia akan menjadi satu-satunya penguasa dalam perusahaan seperti yang dikatakan oleh Carlos. Dia berkata dengan ekspresi marah, "Ardika, berhenti beromong kosong di hadapan banyak orang. Aku adalah Presidir Grup Agung Makmur, aku adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan pengambil keputusan di Grup Agung Makmur. Aku mengeluarkan Luna dan semua petinggi perusahaan yang baru saja naik jabatan dari perusahaan." Carlos dan yang lainnya kembali menduduki posisi sebelumnya. Karyawan-karyawan lama yang sebelumnya sudah mengundurkan diri direkrut kembali oleh Grup Agung Makmur. Selama orang-orang ini kembali bekerja di Grup Agung Makmur, dia baru bisa memastikan Grup Agung Makmur tetap dalam kendalinya. Dia sama sekali tidak mempercayai orang-orang yang baru dipromosikan oleh Luna. Begitu mendengar ucapan Tuan Besar Basagita, Carlos dan yang lainnya langsung menunjukkan ekspresi senang. "Pak Presidir, jangan khawatir. Kelak, kami pasti akan selalu mematuhi perintah Bapak." Mereka segera mengutarakan bahwa mereka akan setia pada Tuan Besar Basagita. Setelah mendengar keputusan Tuan Besar Basagita, Luna langsung panik. "Kakek, kalau kamu memang nggak bersedia membiarkanku menduduki posisi manajer umum, aku akan menerima keputusanmu. Tapi, kamu nggak bisa membiarkan Carlos dan yang lainnya kembali bekerja di sini." Dia merasa kakeknya sudah tidak bisa berpikir jernih. Demi berebut keuntungan, pria tua itu bersedia mempekerjakan kembali orang-orang akan mengkhianati Grup Agung Makmur kapan saja. "Sayang, jangan khawatir. Carlos dan orang-orang ini nggak akan bisa kembali bekerja di Grup Agung Makmur. Aku sudah mengatur tempat yang bagus untuk mereka," kata Ardika dengan tenang sambil tersenyum, seolah-olah segala sesuatu berada dalam kendalinya. "Ardika, berhenti beromong kosong. Keputusan kami bisa kembali bekerja di perusahaan ini atau nggak ada di tangan Pak Presidir. Kamu pikir kamu siapa?" Carlos dan yang lainnya langsung melontarkan sindiran dan ejekan pada Ardika. Dia bahkan bertanya dengan nada mengejek, "Kamu bilang tempat bagus. Memang kamu bisa mengatur tempat bagus apa untuk kami?" Dia menatap Ardika dengan tatapan provokatif. Ardika menatap Carlos dan beberapa orang lainnya sambil tertawa, lalu berkata, "Ah, tempat bagus untuk kalian. Penjara Prima Banyuli. Apa kalian suka? Kamu mau mengirim kami ke penjara? Memang kamu pikir kamu siapa?" Tentu saja Carlos dan yang lainnya tidak mempercayai ucapan Ardika. Namun, tepat pada saat ini, sekelompok orang berseragam polisi memasuki gedung. Ya ampun, anggota kepolisian Departemen Investigasi Kota Banyuli datang lagi. Melihat pemandangan itu, Luna dan para karyawan yang berdiri di belakangnya langsung tercengang. Pagi tadi anggota kepolisian ini baru saja mendatangi Grup Agung Makmur dan menangkap Diego. Kenapa mereka datang lagi? Apa mereka berencana menjadikan Grup Agung Makmur sebagai markas mereka? Anggota kepolisian Departemen Investigasi langsung menghampiri Carlos dan beberapa petinggi lainnya, lalu memborgol mereka. "Carlos, Timo, kalian terlibat dalam penggelapan uang perusahaan selama bekerja di Grup Agung Makmur. Atas dasar tindakan kejahatan kalian ini, kalian semua ditangkap." Bab 215 Kontak Intim pertama kali. Carlos dan beberapa orang lainnya langsung terjatuh lemas ke lantai. Sama seperti Arifin dan dua orang lainnya yang bekerja di lokasi konstruksi sebelumnya, dulu mereka semua adalah orang kepercayaan Yanto. Karena Yanto kurang berkemampuan dalam mengelola perusahaan dan tidak bisa mengawasi gerak-gerik mereka, maka mereka saling bekerja sama untuk menggelapkan uang perusahaan. "Bu Luna, kami bersalah. Tolong jangan tangkap kami. Bagaimanapun juga, kami adalah karyawan lama Grup Agung Makmur. Kami semua pernah memberi kontribusi pada perusahaan ini." Carlos dan beberapa orang lainnya memeluk kaki anggota kepolisian dengan kuat, lalu mengalihkan pandangan ke arah Luna dan memohon belas kasihan wanita itu. "Hah, kalian baru menyadari kesalahan kalian sekarang. Semuanya sudah terlambat." Begitu Ardika melambaikan tangannya, beberapa orang itu langsung dibawa pergi.
Karena beberapa pemimpin mereka sudah ditangkap, karyawan-karyawan biasa yang ikut datang bersama mereka untuk membuat keributan langsung kehilangan pendukung. Tanpa banyak bicara, mereka segera pergi meninggalkan grup Agung Makmur. Melihat ekspresi panik beberapa di antara mereka, seharusnya mereka juga terlibat dalam penggelapan uang perusahaan. Namun, Ardika tidak berencana menangkap mereka. Bagaimana mungkin dia bisa menangkap mereka semua? Lagi pula, tidak semua orang bisa dituntut dan dijatuhi hukuman. Dengan menangkap pemimpin mereka untuk menggertak mereka saja sudah lebih dari cukup. Ardika mengalihkan pandangannya ke arah Tuan Besar Basagita dan berkata, "Tuan Besar, sekarang istriku sudah bisa tetap menjadi manajer umum perusahaan ini, kan?" Asteris Ardika, aku benar-benar ingin membunuhmu, kata Tuan Besar Basagita dengan gigi terkatup sambil memelototi Ardika. Kemudian, dia langsung pergi meninggalkan gedung itu. Semua karyawan yang tetap bertahan di grup Agung Makmur hanya menerima Luna seorang sebagai manajer umum mereka, sedangkan Carlos dan yang lainnya sudah ditangkap. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi Luna lagi. Selain membiarkan Luna tetap menjadi manajer umum, apa mungkin dia bisa membiarkan cucunya itu membawa pergi semua karyawan perusahaan dan membangun perusahaan baru? Tentu saja tidak mungkin. Ardika, cepat atau lambat kamu akan menerima balasannya. Setelah melontarkan sepatah dua patah kata makian terhadap Ardika, anggota keluarga Basagita lainnya meninggalkan gedung perusahaan dengan kesal. Berani sekali pecundang itu mengandalkan kekuatan orang lain dan mempermalukan mereka di depan umum. Kalau ada kesempatan, mereka pasti akan membalasnya berkali-kali lipat. Tentu saja Ardika tidak akan memedulikan amarah orang-orang tidak berguna itu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah para pelamar kerja dan berkata, "Ini adalah penjelasan yang dijanjikan oleh Bu Luna selaku manajer umum grup Agung Makmur kepada kalian semua. Dia mampu menjamin setiap di antara kalian yang bergabung dengan grup Agung Makmur menjalani kehidupan yang baik. Tapi, tentu saja dia juga mampu membuat parasit yang menggerogoti grup Agung Makmur membayar harga yang mahal." Kata-kata ini, ditambah lagi dengan kejadian yang baru saja terjadi sangat menggemparkan. Walaupun para pelamar kerja itu belum resmi menjadi karyawan grup Agung Makmur, mereka sudah merasakan wibawa Luna selaku manajer umum perusahaan dalam lubuk hati mereka. Mulai hari ini, grup Agung Makmur benar-benar di bawah kendali Luna seorang. Walaupun Luna tidak pernah berpikiran seperti itu, tetapi sebagai seorang suami, Ardika berinisiatif memikirkan dan mempersiapkan segala sesuatu dengan matang untuknya. Setelah kembali ke ruang kerjanya, Luna menatap Ardika dengan tatapan heran dan berkata, "Ardika, sebenarnya kamu menyembunyikan berapa banyak hal dariku. Aku masih belum sempat menyelidiki masalah Carlos dan yang lainnya, tapi kamu sudah menyelidikinya dengan jelas, bahkan lapor polisi." Semua karyawan perusahaan mengira dia yang merencanakan hal ini. Namun, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Ardika yang telah membantunya menangani masalah ini. Sebelumnya, dia juga tidak tahu bahwa Ardika meminta bantuan dari grup Sentosa Jaya. Ardika meraih tangan Luna dan berkata, "Sayang, aku memang menyembunyikan banyak hal darimu. Tapi, hanya satu hal yang perlu kamu tahu. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Kamu hanya perlu mengelola perusahaan dengan tenang. Mengenai urusan lainnya, biarkan aku yang mengurusnya." Sebelumnya, dia sudah merencanakan hal ini dengan matang. Dia memanfaatkan kebodohan anggota keluarga Basagita yang berinisiatif menunjuk Luna sebagai manajer umum untuk membantu istrinya memegang kendali penuh atas grup Agung Makmur. Tentu saja dia sudah melakukan persiapan dengan matang. "Terima kasih, sayang." Saking terharunya, Luna berinisiatif memeluk Ardika dan melingkarkan lengannya di pinggang pria itu. Selama Ardika berada di sisinya, dia merasa sangat tenang dan nyaman. "Sayang, kalau aku nggak salah ingat, ini adalah pertama kalinya kamu memanggilku dengan panggilan sayang, kan? Ini benar-benar suatu pencapaian baru untukku." Ardika sangat terharu. Panggilan sayang ini menandakan bahwa akhirnya Luna sudah mengakui dirinya sebagai suami. "Kalau begitu, kelak aku tetap memanggilmu Ardika." Luna tersipu. Dengan agak kesal, dia mengulurkan lengannya dan berniat untuk mendorong pria itu menjauh darinya. Namun, Ardika malah memeluk pinggang rampingnya dengan sangat erat dan tidak bisa dilepas. Luna hanya sekadar meronta beberapa kali, lalu membiarkan suaminya memeluknya. Bab 216 Parasit. "Ardika, kamu mau memelukku seperti ini sampai kapan?" Beberapa saat kemudian,
Luna memutar matanya kepada Ardika dengan wajah dan telinga memerah. Tidak hanya memeluknya dengan erat, tangan Ardika juga mulai bergerak dengan liar. Walau memelukmu seumur hidupku, tetap nggak cukup bagiku, hehe. Akhirnya, Ardika melepaskan pelukannya. Dia menghirup aroma rambut istrinya, seolah enggan melepaskannya. Namun, dia juga tahu dia tidak boleh bertindak keterlaluan. Paling tidak hari ini dia dan Luna sudah melakukan kontak intim seperti ini untuk pertama kalinya. Ini adalah awal yang baik. Kemudian, Luna duduk di tempat duduknya dan mulai fokus mengerjakan pekerjaannya. Dari waktu ke waktu, dia memanggil para petinggi perusahaan yang baru dia promosikan untuk mendiskusikan tentang pekerjaan. Sekarang, dia sudah menduduki posisi manajer umum di perusahaan Agung Makmur. Dia bertanggung jawab penuh atas semua urusan perusahaan. Karena itulah, dia menjadi jauh lebih sibuk dan lelah dibandingkan sebelumnya. Namun, Luna sangat menikmati peran barunya ini. Dia bisa fokus mengerjakan pekerjaannya tanpa ada gangguan, sensasi seperti ini benar-benar sangat menyenangkan. Ardika tidak mengganggunya, pria itu hanya menunggunya pulang sambil bermain ponsel di ruang istirahat sebelah. Sudah jam pulang kerja, ayo kita pulang. Tidak tahu tepatnya jam berapa, Luna membuka pintu ruang istirahat dan memanggil Ardika. Ardika segera mengendarai mobil dan mengantar Luna pulang ke Villa Cakrawala. Kak Luna, Kak Ardika, kalian sudah pulang, iya. Handoko sedang berjongkok di luar pintu dengan bosan. Begitu melihat kakak dan kakak iparnya sudah pulang, dia langsung berdiri dengan ekspresi senang. Aku sudah melihat berita. Kak Ardika, kamu benar-benar sangat hebat. Aku tahu nggak ada masalah yang nggak bisa kakak iparku ini selesaikan. Handoko, kamu jangan menyanjung kakak iparmu lagi. Kalau nggak, kepalanya akan makin besar. Luna memelototi adiknya, tetapi dalam lubuk hatinya, sesungguhnya dia sangat senang. Sebelumnya, dia masih khawatir setelah Handoko pulang ke rumah, adik satu-satunya ini tidak menyukai Ardika dan membuat keributan di rumah. Bagaimanapun juga, Ardika adalah suaminya. Berbeda dengan orang luar, kalau adik kandungnya juga memandang rendah Ardika, tentu saja dia akan merasa jauh lebih sedih. Namun, kalau dilihat dari reaksi Handoko sekarang, sepertinya dia sudah mengkhawatirkan hal yang tidak perlu dia khawatirkan. Siapa bilang aku menyanjungnya? Aku hanya berbicara jujur, kata Handoko sambil menatap Ardika dengan tatapan kagum. Dalam lubuk hati pemuda polos itu, kakak iparnya adalah sosok tokoh hebat yang serba bisa. Ardika tertawa, lalu bertanya pada Handoko, kenapa kamu berjongkok di luar sini? Apa kamu nggak merasa dingin? Victor dan orang tuanya datang berkunjung. Melihat mereka saja sudah membuatku merasa muak, kata Handoko dengan kesal. Luna mengerutkan keningnya seolah tampak tidak senang dan berkata, kenapa mereka datang ke sini? Luna tidak memiliki kesan baik pada Victor Lasman dan orang tuanya. Apa mereka adalah kerabat kita? Tanya Ardika dengan penasaran. Dia baru pertama kali mendengar nama Victor. Kerabat apaan? Mereka hanya parasit keluarga kami. Luna buru-buru menghentikan adiknya. Handoko, jangan bicara sembarangan. Hati-hati didengar oleh mereka. Hei, Handoko, kamu mengatai siapa parasit? Tepat pada saat ini, tiba-tiba seorang pemuda yang sedang menggigit rokok muncul di depan pintu. Begitu mendengar ucapan Handoko, ekspresinya langsung berubah menjadi muram. Melihat Victor tiba-tiba muncul, ekspresi Luna dan Handoko berubah. Kenapa tadi kamu bicara sembarangan? Setelah memarahi Handoko dengan suara rendah, Luna mengalihkan pandangannya ke arah Victor dan memberi penjelasan pada pemuda itu. Victor, kamu salah dengar. Kami nggak membahas tentangmu. Handoko bilang saat dia makan di luar, dia mendapati ada ulat parasit dalam makanannya. Ardika baru pertama kali melihat Luna begitu takut pada seseorang. Selain itu, Handoko juga mengatupkan bibirnya dengan rapat dan sama sekali tidak berani bersuara. Omong kosong, jangan pikir aku nggak mendengar omongan kalian. Victor mendengus, lalu melemparkan rokoknya ke tanah dan menginjak-injaknya. Setelah itu, dia memelototi Luna dan Handoko. Memang kenapa kalau kami menjadi parasit? Aku senang menjadi parasit keluarga kalian, aku akan menguras habis apapun yang dimiliki oleh keluarga kalian seumur hidup. Siapa suruh kalian berutang pada keluargaku? Melihat pemuda itu melontarkan kata-kata kasar, Ardika sudah tidak bisa mendengarnya lebih lama lagi. Dia berkata dengan dingin, apa utang keluarga mereka pada keluargamu? Aku akan membayarnya. Kamu yang akan membayarnya.
Victor mengamati Ardika dari ujung kepala ke ujung kaki, lalu tertawa dingin. Oke, kalau begitu kamu ambil pisau dan penggal lehermu sendiri. Bab 217 Kecelakaan Medis. Tentu saja Ardika tidak akan mematuhi perintah itu. Kilatan dingin melintas di matanya, dia ingin sekali turun tangan untuk memberi pelajaran pada pria di hadapannya ini. Namun, begitu pemikiran itu melintas dalam benaknya, detik berikutnya dia mengerutkan keningnya. Saat mengucapkan kata-kata itu Victor begitu percaya diri, jelas-jelas ada yang tidak beres. Dia mengurungkan niatnya untuk memberi pelajaran pada pria itu dan bertanya dengan suara rendah, "Apa maksudmu? Apa mungkin Luna sekeluarga berutang nyawa pada keluarga Lasman?" Victor mendengus dingin dan berkata, "Hei, berhenti berpura-pura bodoh di hadapanku. Kalau kamu nggak berani memenggal lehermu, jangan berlagak hebat di hadapanku dan biarkan aku menjadi parasit sesuka hatiku." Selesai berbicara, dia mengeluarkan satu batang rokok lagi dan menyelipkannya ke mulutnya, lalu berbalik dan melenggang masuk ke dalam villa. "Desi, buatkan aku teh, aku haus." Suara lantang terdengar dari dalam villa, seolah-olah villa Cakrawala adalah milik keluarganya. Ardika menoleh, menatap Luna dan Handoko. "Sebenarnya apa utang keluarga kita kepada keluarga Lasman?" Luna menghela napas, lalu mulai menceritakan masa lalu keluarganya dengan keluarga Lasman. 5 tahun yang lalu, saat ibuku masih bekerja sebagai wakil direktur departemen sebuah rumah sakit, terjadi kecelakaan medis, sehingga menyebabkan seorang pasien meninggal dunia. Pasien yang meninggal dunia ini adalah kakak perempuan Victor, Laura Lasman. Karena kejadian itulah, Desi dikeluarkan dari rumah sakit dan surat izin bekerjanya dicabut. Walaupun Desi selaku penanggung jawab sudah dihukum dan keluarga Lasman sudah mendapat kompensasi dari rumah sakit, tetapi wanita muda yang seumuran dengan Luna itu kehilangan nyawa di usia semuda itu telah menjadi sebuah simpul dalam hati Desi, bahkan menjadi simpul dalam hati seluruh anggota keluarga mereka. Mereka merasa sangat bersalah pada keluarga Lasman. Karena hal inilah, selama bertahun-tahun ini keluarga Lasman sering mengungkit hal itu untuk mengajukan permintaan ini dan itu kepada keluarga Luna. Tidak peduli betapa sulit pun kehidupan Luna sekeluarga, biarpun mereka harus memohon dan meminjam kepada orang lain, mereka akan memenuhi permintaan keluarga Lasman. Tapi, apa kompensasi yang keluarga kami berikan pada mereka selama bertahun-tahun ini belum cukup banyak. Handoko berkata dengan marah, "Aku ingat saat aku masih duduk di bangku sekolah menengah atas, keluarga Lasman mendatangi orang tuaku untuk meminta uang sekolah Victor. Orang tuaku bahkan memberikan uang sekolahku kepada Victor. Setelah uang sekolahku diberikan padanya, aku sendiri yang nggak punya uang untuk membayar uang sekolah lagi dan menjadi bahan tertawaan teman sekelasku selama 1 semester. Dia dan Victor satu sekolah dan satu kelas di atas Victor. Bukan hanya tidak giat belajar, Victor sering mengikuti sekelompok preman di luar sekolah, bahkan sering menindasnya. Namun, orang tuanya selalu memintanya untuk bersabar, bahkan teman-teman sekelasnya menertawainya karena dia tidak berani memberikan perlawanan kepada adik kelas yang menindasnya. Alasan-alasan inilah yang membuat Handoko tumbuh menjadi seorang pria yang lemah dan penakut. Setelah mendengar penjelasan Luna dan Handoko, Ardika sudah paham. Pantas saja sebelumnya Luna secara khusus berpesan padanya agar dia tidak mengungkit pengalaman medis Desi dulu. Kala itu, dia sudah merasa pasti ada rahasia di balik hal ini, tetapi dia tidak menyangka ternyata menyangkut nyawa seseorang. "Ayo kita masuk dan lihat apa lagi yang mereka minta kali ini." Luna berjalan memasuki villa dengan tidak berdaya. Di dalam ruang tamu, sambil mengisap rokok, Victor duduk di atas sofa yang bersih dengan santai sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan menunjukkan ekspresi seolah semua orang berutang padanya. Sepasang pria dan wanita parubaya juga duduk di sofa sampingnya. Mereka adalah orang tua Victor, Darius dan Susi. Sambil mengusap-usap jari-jari kakinya, Darius juga tampak mengisap rokok. Sementara itu, Susi terlihat sedang menggigit kuaci. Kulit-kulit kuaci berserakan di mana-mana. "Kak Darius, Kak Susi, Victor, silakan minum teh." Selesai menyeduh teh, Desi menyodorkan teh ke hadapan satu keluarga itu sambil tersenyum. Darius langsung mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Karena teh masih sangat panas, dia langsung meludahkan teh tersebut ke atas sofa. Kemudian, dia memelototi Desi dan berkata dengan nada tidak senang, "Kamu bisa menyeduh teh atau enggak?" "Panas sekali." Desi buru-buru meminta maaf dengan sopan. "Desi, kenapa kamu enggak memberitahu kami kamu sudah pindah rumah?"
Saat ini, Susi meludahkan kulit-kulit kuaci dan berkata, kalau bukan karena melihat berita hari ini, kami nggak akan tahu putrimu sudah menjadi manajer umum grup Agung Makmur. Kalian bahkan sudah tinggal di villa mewah ini. Kenapa? Apa kamu takut kami mengetahuinya? Bab 218 meminta uang. Kak Susi bisa saja, kita sudah berhubungan baik selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kami nggak memberitahu kalian? Desi berkata sambil tersenyum, kami baru saja pindah ke sini selama beberapa hari, jadi masih belum selesai beres-beres. Aku berencana memberitahu kalian dalam 2 hari ini. Sebenarnya, saat pindah ke Villa Cakrawala, dia berencana untuk menyembunyikan hal ini dari mereka sekeluarga sebaik mungkin. Siapa sangka mereka sudah datang sendiri. Selain itu, mereka sengaja menunggu di depan kompleks villa mewah ini. Saat pulang dari pasar, kebetulan mereka bertemu dengannya. Susi Sudipya mendengus dengan kesal dan berkata, Desi, kamu mau membohongi siapa? Sebelumnya, saat aku meneleponmu dan menanyakan apakah kamu sudah pindah rumah, kamu seolah-olah nggak berniat memberitahuku, Kamu jangan pikir aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu nggak ingin kami tahu kamu sudah membeli villa mewah ini dan datang untuk meminta uang padamu, kan? Mungkin kamu bisa bersembunyi untuk sesaat, tapi apa mungkin kamu bisa bersembunyi dari kami selamanya? Jangan lupa, kamu yang sudah mencelakai putriku. Utangmu pada keluarga kami nggak akan pernah lunas seumur hidup. Tiba-tiba, dia menggebrak meja dengan keras, membuat Desi terkejut bukan main. Selain itu, ucapannya ini juga membuka luka dalam lubuk hati Desi. Ya, apa yang kamu katakan benar, Kak Susi. Aku bersalah pada Laura, aku bersalah pada keluarga kalian. Dengan mata memerah, dia meminta maaf dengan suara rendah. Melihat ibu mereka bersedih seperti itu, Luna dan Handoko juga ikut bersedih. Selama 5 tahun ini, pemandangan seperti ini sudah terulang berkali-kali. Bahkan Luna dan Handoko juga pernah meminta maaf kepada keluarga Lasman karena hal ini. Namun, apa daya, keluarga mereka berutang nyawa pada keluarga Lasman. Ibu, nggak perlu beromong kosong dengannya lagi. Kalau minta maaf ada gunanya, kakakku pasti sudah lama hidup kembali. Victor menyilangkan kakinya di atas meja, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Luna sekeluarga dan berkata, aku malas berbasa-basi lagi. Belakangan ini, aku berencana berbisnis sendiri. Jadi, kedatangan kami ke sini adalah untuk meminta sedikit uang pada kalian. Victor, berapa yang kamu butuhkan? Desi sudah bisa menebak tujuan kedatangan keluarga ini, jadi dia juga tidak ingin berbasa-basi lagi dan segera menanyakan berapa banyak uang yang mereka inginkan. Dia hanya ingin segera mengusir keluarga ini keluar dari villa. Mereka baru datang sebentar saja, ruang tamu yang tadinya tertata rapi dan bersih berubah menjadi kotor dan berantakan. 2 miliar, kata Victor sambil mengulurkan 2 jarinya. Ah, sebanyak itu. Begitu mendengar nominal yang disebut oleh Victor, Desi terkejut setengah mati. Dulu, setiap kali datang dan meminta uang, jumlah uang yang diminta oleh keluarga ini paling sedikit sekitar 60-100 juta, sedangkan paling banyak sekitar 300-500 juta. Luna sekeluarga terpaksa mengeluarkan tabungan yang mereka miliki atau meminjam sedikit uang untuk diberikan kepada keluarga Lasman. Desi tidak menyangka kali ini Victor langsung meminta 2 miliar. Cih, tiba-tiba, Darius Lasman meludah di dalam tempat sampah di hadapannya. Hanya mendengar suara itu saja, Luna dan Handoko sudah merasa mual. Darius berdeham, lalu memelototi Desi dengan tidak senang. Coba kalian lihat villa besar kalian ini, paling sedikit harganya mencapai 20 miliar, kan? Putraku hanya meminta 2 miliar, tapi kamu sudah merasa keberatan. Jangan berpura-pura nggak punya uang lagi di hadapan kami. 20 miliar. Hah, masih kurang 1-0. Namun, Desi tidak sebodoh itu. Dia tidak mungkin memberitahu satu keluarga serakah ini nilai asli dari Villa Cakrawala. Susi juga berkata, dengan dingin, Desi, putrimu sudah menjadi manajer umum grup Agung Makmur. Uang di perusahaan adalah miliknya. Bagaimana mungkin kalian nggak mampu mengeluarkan uang sebesar 20 miliar? Itu adalah uang perusahaan, bukan uang pribadiku, kata Luna yang sudah tidak bisa menahan diri lagi. Memang itu urusanku, aku sama sekali nggak peduli. Susi berteriak pada Luna, aku hanya tahu putriku kehilangan nyawanya karena dicelakai oleh ibumu. Dengan kecerdasan putriku, aku yakin kalau dia masih hidup, kemampuannya juga setara denganmu.
Ekspresi Luna berubah drastis, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menutup mulutnya. Ardika yang sudah sejak lama menyaksikan pemandangan ini akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia berkata dengan dingin, kamu terus mengungkit putrimu seolah-olah kamu sangat menyayanginya. Tapi, kenapa aku merasa kamu hanya menjadikan putrimu sebagai mesin pencetak uang? Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Ardika, suasana di ruang tamu langsung hening seketika. Bagaikan kelinci yang ekornya diinjak, saking kesalnya Susi langsung melompat berdiri dari sofa dan berkata, bocah dari mana ini? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia adalah suami idiot Luna. Victor juga bangkit berdiri, lalu memelototi Ardika dan berkata, kamu nggak lebih hanya seorang menantu yang numpang hidup di sini. Kamu nggak berhak berbicara di sini. Bab 219 2 miliar terakhir. Ardika, iya, cepat keluar dari sini, kata Victor sambil menunjuk ke arah pintu. Dia memasang ekspresi arogan dan percaya diri, seolah-olah Villa Cakrawala adalah miliknya. Sorot mata Ardika langsung berubah menjadi dingin. Villa ini adalah milikku, kamu yang harus keluar dari sini. Melihat Victor dan orang tuanya mengotori dan membuat keadaan di dalam villa menjadi kacau balau, dari tadi kekesalan sudah menyelimuti hati Ardika. Sebelumnya, dia berpikir karena Luna sekeluarga berutang nyawa pada keluarga Lasman, dia tidak terburu-buru mengusir mereka keluar. Namun, sekarang dia yang merupakan pemilik villa ini malah diusir keluar. Sungguh konyol. Victor tertawa dingin dan berkata, hei, lelucon konyol apa yang kamu bicarakan? Kamu bilang villa ini milikmu. Karena hanya seorang menantu yang mengandalkan istrimu, kamu nggak lebih hanya seorang pecundang. Saat berbicara, sorot matanya berubah menjadi ganas. Sambil menggulung lengan bajunya ke atas, dia berjalan menghampiri Ardika. Masih nggak mau pergi? Iya. Kalau begitu, aku akan memukulmu keluar dari sini. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan mengarahkan tendangan keras ke arah Ardika. Sorot mata penuh amarah sudah memenuhi mata Ardika. Dia langsung mengangkat kakinya untuk menahan serangan itu. Dalam sekejap, betis Victor bertabrakan dengan punggung pahanya. Sensasi yang dirasakan oleh Victor adalah seolah kakinya bertabrakan dengan baja. Ah! Victor berteriak dengan histeris, wajahnya langsung memerah dan berkedut. Sialan, berani sekali kamu melawanku. Victor mengangkat tangannya dan melayangkan tamparan ke wajah Ardika. Ardika mendengus, lalu menarik lengannya. Begitu kilatan tajam melintas di matanya, Ardika langsung mengerahkan sedikit kekuatannya untuk memutar tangan targetnya. Dalam sekejap, suara teriakan histeris Victor kembali menggema di seluruh ruang tamu. Ardika, jangan! Teriak Luna tiba-tiba dan bergegas berlari menghampiri suaminya. Dia tahu kalau Ardika pasti akan menghajar targetnya dengan kejam. Kalau dia tidak segera menghentikan suaminya, lengan Victor pasti akan patah, bahkan tulang lengannya akan hancur berkeping-keping. Ardika mengerutkan keningnya dan melepaskan pria itu. Luna menghela napas lega. Kemudian, dia menggandeng lengan Ardika dan berkata, lepaskan saja dia. Dia berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Apa bedanya dia dengan orang-orang sebelumnya? Dia nggak lebih hanya seorang pecundang yang nggak tahu diri. Ardika melirik Victor yang terduduk dengan tidak berdaya di tanah dengan sorot mata dingin. Dia tahu maksud Luna. Luna sekeluarga sudah berutang besar pada keluarga Lasman. Namun, dia sudah melihat karakter asli keluarga ini dengan jelas. Mereka sengaja mengungkit Laura yang sudah meninggal bukan karena mereka sedih kehilangan Laura, melainkan mereka sengaja memanfaatkan kebaikan hati Luna sekeluarga untuk memeras uang. Sesungguhnya, mereka sama sekali tidak memedulikan kematian Laura. Victor terduduk di lantai dengan tidak berdaya. Walaupun pada akhirnya Ardika melepaskannya, tetapi saking kesakitannya dia sampai berkeringat dingin dan merintih kesakitan. Melihat putra mereka terduduk tak berdaya di lantai, Darius dan Susi buru-buru menghampiri Victor dan memapa putra mereka berdiri. Sambil memapa putranya, Susi berteriak dengan marah. Desi, berani sekali menantu pecundangmu ini main tangan pada putraku. Keluarga kalian sudah mencelakai putriku, apa sekarang kalian masih mau mencelakai putraku? Kak Susi, Ardika mengidap gangguan mental, nggak bisa dirangsang seperti itu. Dia nggak sengaja melakukannya. Desi buru-buru memberi penjelasan. Walaupun dia tahu Ardika tidak mengidap gangguan mental, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain memberi penjelasan seperti itu. Kalau dia mengakui Ardika memang sengaja main tangan pada Victor, keluarga ini pasti akan membuat keributan besar.
Selesai berbicara, Desi memelototi Ardika dan berkata, "Jangan berbicara lagi. Kalau enggak, aku akan mengusirmu keluar." Tidak ada perubahan pada ekspresi Ardika, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Setelah duduk di sofa selama beberapa saat, Victor mengalihkan pandangannya ke arah Ardika. Dalam sorot matanya, terlihat ketakutan dan kekejaman. "Berani sekali kamu memperlakukanku seperti ini. Awas saja kamu, Victor, biarkan saja menantu pecundang itu, meminta uang adalah hal yang paling penting." Kemudian, Susi mengalihkan pandangannya ke arah Desi dan berkata, "Putraku berencana untuk berbisnis sendiri, jadi hari ini kamu harus memberi kami uang sebesar 2 miliar ini. Kalau enggak, kami akan tetap tinggal di sini. Aku nggak percaya kamu berani mengusir kami dari sini. Kalau sampai kamu melakukan hal seperti itu, putriku pasti akan menghantuimu." Desi menghela napas dengan tidak berdaya, lalu berbalik dan masuk ke dalam kamar. Sesaat kemudian, dia keluar dengan membawa selembar kartu bank. Di dalam kartu bank ini ada 2 miliar. Uang ini adalah uang yang sebelumnya dipinjam oleh Luna dari Tina untuk mengundang Jinto dan Romi membantu Ardika dalam acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bahan Bangunan. Saat Luna berniat untuk mengembalikan uang ini kepada Tina, Tina mengatakan uang ini dia berikan pada orang tua Luna sebagai bentuk penghormatan. Desi tidak menyentuh sepeser pun dari uang itu. Awalnya, dia berencana menyimpan uang itu untuk Handoko. Tidak lama lagi putranya akan lulus kuliah. Kelak, baik mencari pekerjaan maupun berbisnis sendiri, putranya pasti membutuhkan uang. Namun, sekarang dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan uang itu kepada keluarga Lasman. Dia menyerahkan kartu bank itu kepada Susi dan berkata dengan lemah, "Di dalam kartu bank ini ada 2 miliar. 2 miliar ini adalah uang terakhir yang keluarga kami miliki." Bab 220 mobil juga dirampas. "Apa benar di dalam kartu bank ini ada 2 miliar? Kamu nggak membohongi kami, kan?" Begitu mendengar ada uang sebesar 2 miliar di dalam kartu bank itu, mata Victor langsung berbinar. Dia langsung mengulurkan tangannya dan merampas kartu bank itu, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah menyimpan kartu bank itu, dia langsung menanyakan kata sandi dengan terburu-buru. Luna yang membuat kartu bank itu, jadi kata sandinya adalah ulang tahunnya. Selain menyerahkan kartu bank itu, Desi juga memberitahu Victor kata sandinya. Setelah menerima kartu bank dan mengetahui kata sandinya, orang-orang keluarga Lasman baru berdiri dan menepuk-nepuk debu serta kulit-kulit kuaci di pakaian mereka dan bersiap untuk pergi. Begitu melihat mereka sudah hendak pergi, Luna sekeluarga menghela napas lega. Tepat pada saat ini, Susi berkata, salah satu dari kalian antar kami pulang. Kompleks ini sangat luas. Kalau jalan kaki, harus berjalan sangat jauh. Ardika, antar Victor dan orang tuanya pulang. Ingat, jaga sopan santunmu." Desi takut keluarga ini mengetahui bahwa seluruh kompleks villa mewah ini adalah milik keluarganya dan akan datang mencari masalah lagi. Victor melirik Ardika dengan tatapan meremehkan, lalu menganggukkan kepalanya dengan bangga dan berkata, "Ya, benar. Pecundang In saja yang menjadi sopir kami. Dia sudah membenci Ardika dan berencana untuk mempermalukannya sepanjang jalan." Ardika hanya meliriknya dengan dingin, lalu berbalik untuk membawa mobil. Saat ini, Handoko buru-buru mengejar kakak iparnya dan mengambil kunci mobil dari Ardika. "Kak, aku saja yang antar mereka pulang. Aku punya surat izin mengemudi." Dalam lubuk hatinya, kakak iparnya adalah seorang tokoh hebat yang serba bisa. Victor malah ingin menjadi kakak iparnya yang hebat ini sebagai sopir keluarga mereka, benar-benar tidak tahu diri. "Biarkan Handoko saja yang mengantar mereka," kata Luna. Dia takut Ardika berselisih dengan keluarga Lasman lagi dan main tangan. Desi juga tidak ingin terjadi sesuatu tidak terduga, jadi dia juga menyetujui saran putra-putrinya. Dia hanya ingin keluarga Lasman segera pergi dari sini. Sesaat kemudian, Handoko menyalakan mesin mobil dan mengantar keluarga Lasman pulang. Tidak lama kemudian, Handoko berlari pulang dengan kesal. "Handoko, di mana mobilnya?" tanya Luna sambil mengerutkan keningnya. Handoko berkata dengan kesal, setelah keluar dari kompleks villa, tiba-tiba Victor bilang dia ingin mencoba mengendarai mobil, lalu memintaku untuk memberhentikan mobil dan membiarkannya yang mengendarai mobil. Tapi, siapa sangka si bajingan itu langsung meninggalkanku di sana dan mengendarai mobil keluarga kita pergi. Dia bilang dia mau berbisnis, jadi lebih praktis kalau punya mobil. Sekarang,
mobil keluarga kita sudah menjadi miliknya. Benar-benar keterlaluan, bukankah sama saja dengan merampok? Setelah mendengar ucapan adiknya, Luna juga sangat marah. Mobil Audi A4 itu sudah dia gunakan sejak lulus kuliah hingga sekarang. Selama duduk di bangku kuliah, dia bersusah payah menabung uang untuk membeli mobil itu. Mobil itu juga merupakan satu-satunya mobil keluarga mereka. Dia selalu menganggap mobil itu sebagai harta berharganya. Sebelumnya, saat Peter memberinya sebuah mobil Maserati bernilai 4 miliar, dia bahkan sama sekali tidak melirik mobil tersebut. Dalam lubuk hatinya, mobil semahal apapun tidak bisa dibandingkan dengan mobil murah hasil jerih payah menabung sendiri. Luna, kita bisa menabung uang untuk membeli mobil lagi. Kamu juga tahu bagaimana karakter keluarga itu. Mereka nggak merampas rumah kita saja, kita sudah harus bersyukur. Melihat mata putrinya memerah, Desi merasa sangat bersalah. Tetapi dia juga tidak berdaya. Tidak ingin mempersulit ibunya, Luna tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Setelah mengucapkan satu kata, dia langsung berbalik dan masuk ke dalam kamarnya. Hingga malam harinya, suasana hatinya sangat buruk, bahkan dia sampai tidak makan malam dan mengurung dirinya sendiri di dalam kamar. Ardika menyadari kesedihan istrinya dan berencana untuk mendapatkan mobil Audi A4 itu kembali. Victor tidak lebih hanya seorang pecundang bodoh. Menghadapi orang seperti itu, tidaklah sulit. Dia hanya perlu meminta si gigi emas atau Romi untuk mengirim beberapa orang ke sana dan menakut-nakutinya. Victor pasti akan mengembalikan mobil itu dengan patuh. Karena langit sudah gelap, Ardika berniat untuk membicarakannya besok. Tepat pada saat ini, tiba-tiba Desi menerima panggilan telepon dari pengelola kompleks, mengatakan Darius dan istrinya datang lagi. Desi meminta pihak pengelola untuk membiarkan sepasang suami istri itu masuk dan secara pribadi menyambut kedatangan mereka. Mendengar keributan dari luar, Luna dan yang lainnya juga keluar. Sesaat kemudian, Darius dan istrinya yang menumpangi mobil listrik kompleks sudah sampai di depan villa. Sesampai di depan villa, Susi langsung melompat turun dan berteriak kepada orang-orang di hadapannya, "Desi, kamu sudah mencelakai Victor.